Haidar masuk ke kamar. "Sayang, hari ini kamu sudah bisa." Ucapan Haidar terhenti. Pandangannya spontan tertuju ke layar televisi. Ia terkejut, sosok Layem terlihat di layar tersebut. Dan sialnya Orol sedang memperhatikannya. Cepat-cepat Haidar berjalan mendekat ke arah televisi. Lalu dengan gegabah, ia mematikannya. "Ratempik!" bentak Haidar ke arah Artnya. Ia terlihat marah besar. "Siapa yang menyuruhmu untuk menghidupkan televisi? Hah? Kau tahu, Nyonya Orol tak boleh melihat televisi. Apalagi melihat berita yang baru saja, melihat orang yang barusan. Dia tak boleh." "Memang dia siapa?" celetuk Orol. Haidar tertegun dengan pertanyaan itu. Benar. Bukankah Orol sudah kehilangan ingatannya? Jadi, dia mana mungkin ingat sosok Layem, batin Haidar. "Anu." Haidar bingung menjawab. "Bukan siapa-siapa, sayang. Kamu tak perlu memikirkannya," jawab Haidar. Ia berusaha tenang. Ia berusaha meredam kemarahannya yang baru saja. "Kalau bukan siapa-siapa, kenapa aku tak boleh melihatnya? Maksudnya bukan kamu tak boleh melihat orang yang tadi, tapi kamu tak boleh melihat TV. Kenapa?" Haidar berusaha berpikir, mencari alasan yang tepat dan yang masuk akal. "Karena kamu belum sembuh betul, sayang. Layar TV takutnya akan membuat kepalamu pusing. Aku gak mau ada apa-apa sama kamu," terang Haidar. Orol tampak percaya begitu saja. "Ratempik!" panggil Haidar ke arah Artnya lagi. Kali ini nada suaranya tak setinggi tadi. "Ya, Pak," balas Ratempik dengan ekspresi takut-takut. Mungkin akibat kemarahan Haidar yang baru saja. Ia takut kena omel lagi. "Singkirkan TV ini. Masukkan saja ke dalam gudang." "Hah?" Ratempik terkejut dengan perintah Haidar. "Masak dimasukkan ke gudang, Pak? Sayang TV-nya kan? Ini kan TV mahal. Lakukan saja perintahku," bentak Haidar. Baik, Pak." Ratempik segera mengangkat TV LED tersebut. Ia benar-benar membawanya pergi dari kamar Orol. Setelah hanya berdua saja, Haidar berjalan mendekat ke arah Orol yang sedari tadi duduk di atas tempat tidur. "Hari ini kata dokter selang infusmu sudah boleh dilepas," tutur Haidar. Ia sambil mengambil peralatan untuk melepas infus yang berada di dalam laci meja nakas. Setelah itu, ia menaruhnya di atas permukaan kasur. Ia segera duduk di sebelah Orol. "Kemarikan tanganmu," perintah Haidar. "Buat apa?" Orol masih was-was jika harus bersentuhan dengan Haidar. "Aku yang akan membantumu melepas infusnya." Orol akhirnya patuh. Dengan ragu, ia mengulurkan tangannya ke arah Haidar. Laki-laki itu segera melakukan niatannya. Melepas selang infus dari tangan Orol. Ia melakukannya dengan penuh kehati-hatian dan sangat telaten. "Kamu dokter? Atau perawat?" celetuk Orol. "PHT." Haidar hampir tertawa. "Bukanlah. Aku hanya seorang petani jeruk. Lalu kenapa kamu bisa melakukan ini? Demi kamu, aku berusaha belajar. Kan aku harus ngerawat kamu." Orol terdiam mendengar jawaban Haidar. Ia sedikit terenyuh. "Sudah selesai," tutur Haidar. Kini tangan Orol benar-benar bebas dari selang infus. "Habis ini akan membawa pergi peralatan-peralatan yang ada di sini. Kamar ini akan bebas dari apapun yang berbau-bau medis. Kamar ini akan menjadi kamar biasa pada umumnya. Kamu akan nyaman berada di sini." Haidar menunjuk peralatan-peralatan medis yang dulu sangat dibutuhkan Orol ketika koma. Alat yang menunjang kelangsungan hidup Orol. Haidar pun segera melakukannya. Ia benar-benar membawanya pergi. Menaruh peralatan-peralatan tersebut ke dalam gudang.
Aku pulang, Bu. Sapa Layam begitu ia masuk ke dalam rumah barunya. Rumah mewah pemberian Anwar. Yang kini ia tinggali bersama Claudia dan Louis. Bagaimana kuliahmu? Lancar? Tanya Claudia. Ia sambil membaca buku di pangkuannya. Lancar. Jawab Layam. Ia sambil duduk bergabung dengan Claudia. Duduk di ruang tengah. Bersantai sejenak sebelum masuk ke kamarnya. Kalau urusan perusahaan, kau sudah bisa beradaptasi kan? Sudah, Bu. Bagus. Jadilah pemimpin yang baik. Buat papamu bangga. Iya. Gert. Handphone Layam bergetar. Ada panggilan masuk. Rupanya dari Kento, salah satu anak buah Anwar. Pemimpin tim yang ditugaskan dalam pencarian Oral. Layam pun menerimanya. Halo, Pak. Sapa Layam. Halo, Mas. Saya sudah menemukan jejak keberadaan Nyonya Oral. Benarkah? Di mana dia, Pak? Layam seketika antusias. Benar kata Mas Layam, Nyonya Oral sempat mengalami kecelakaan. Dan usai kecelakaan itu, dia dirawat di sebuah rumah sakit. Di mana rumah sakit itu, Pak? Tanya Layam. Di rumah sakit Otor lupa namanya. WKWK. Bapak sudah ke sana? Sudah, Mas. Bagaimana? Apa Nyonya Oral masih di sana? Sayangnya, dia sudah tidak berada di sana, Mas. Dan kata perawat, sebulan yang lalu Pak Haidar sengaja memindahkan Nyonya Oral ke rumah sakit lain. Kemana, Pak? Mereka tak tahu, Mas. Seketika perasaan kecewa Layam pun menyeruak. Jadi kita menemui jalan buntu lagi? Gumam Layam. Iya, Mas. Layam semakin kecewa mendengar jawaban Kento. Tapi Mas Layam tenang saja, kami berencana untuk memeriksa CCTV yang ada di jalan-jalan menuju keluar kota, karena bisa saja Pak Haidar dan Nyonya Oral sudah meninggalkan kota ini. Baik, Pak. Semoga saja kali ini kalian berhasil menemukan mereka. Saya sangat berharap, Pak. Iya, Mas. Setelah obrolan tersebut, panggilan Kento pun berakhir. Layam memasukkan kembali handphonenya ke dalam kantong celana. Kamu masih berusaha menemukan wanita itu? Tiba-tiba Claudia berkata demikian. Mungkin karena ikut mendengar perbincangan Layam dan Kento yang baru saja. Iya, Bu. Layam membenarkan. Saran Ibu, lebih baik kau lupakan saja wanita itu. Dia sudah menghilang bersama suaminya. Apa kau tak berpikir, mungkin saja dia sengaja melakukannya? Maksud Ibu? Layam tak mengerti ucapan Claudia. Bisa saja dia sengaja meninggalkanmu. Mungkin karena dia lebih memilih suaminya ketimbang kamu. Glek. Layam tercekat mendengar kemungkinan yang diutarakan Claudia. Dan tak dipungkiri perasaannya jadi begitu tak mengenakan. Karena ia pun jadi bertanya-tanya. Benarkah demikian? Benarkah Oral sengaja meninggalkannya? Malam harinya. Cekrek. Haidar masuk ke dalam kamar. Ia sambil membawa nampan berisi air putih dan obat untuk Oral. Sayang, sebelum tidur, kamu minum obat dulu ya? Tutur Haidar sembari berjalan mendekat ke arah Oral. Bukankah aku sudah sembuh? Kenapa aku harus minum obat? Protes Oral. Agar kondisimu bisa pulih seperti sedia kala. Haf. Oral menghela nafas sebal. Ayolah. Paksa Haidar. Dan Oral pun mau tak mau menuruti keinginannya. Meminum obat yang dibawa Haidar. Obat yang diresepkan dokter untuk dirinya. Sekarang kamu bisa langsung istirahat. Haidar hampir ingin membantu Oral berbaring. Aku bisa melakukannya sendiri. Cegah Oral. Dan benar, ia pun berposisi berbaring tanpa bantuan Haidar. Sedang Haidar, ia segera mengambil selimut, lalu memasangkan ke atas tubuh Oral. Kamu mau tidur ya? Lirih Haidar.
Oral pun mengangguk kecil. Haidar kini sibuk mengambil bantal dan selimut dari dalam almari. Kedua barang itu untuk dirinya sendiri. Ia terlihat membawanya ke sofa yang bertengger di kamar ini. Ia menata bantal ke permukaan empuk tersebut. "Kamu mau apa?" Oral ternyata memperhatikannya. "Aku mau tidur di sini," jawab Haidar. "Di sofa itu?" Oral sedikit terkejut. "Iya. Kenapa kamu tak tidur di kamar lain saja? Aku kan harus jagain kamu," jelas Haidar sambil mulai berbaring di atas sofa. "Emangnya badanmu gak akan sakit tidur di tempat kecil kayak gitu? Aku sudah biasa. Kan tiap hari aku selalu tidur di sini. Jagain kamu, kalau ada apa-apa sama kamu." Oral terdiam mendengar jawaban Haidar. Ia sedikit iba melihat Haidar saat ini. Bisa-bisanya demi dia, laki-laki itu rela tidur di tempat yang kurang nyaman seperti itu. "Kamu ikut tidur di sini saja," celetuk Oral. Haidar pun langsung terkejut. Ia tak menyangka Oral masih sudi tidur dengannya. "Kakakmu menyuruhku untuk tidur sama kamu?" Haidar memperjelas. "Iya, cuma tidur doang kan? Lagian, tempat tidur ini lumayan luas, cukup untuk kita berdua," terang Oral. "Kenapa? Kamu gak mau?" tanyanya. "Mau? Tentu saja aku mau." Haidar buru-buru terduduk dan beranjak. Ia membawa bantal dan selimutnya. Ia segera meninggalkan sofa yang baru saja ditempatinya. Ia langsung menuju ke tempat tidur yang tengah ditempati Oral. Haidar ikut naik ke atasnya. Ia ikut berbaring di permukaan empuk tersebut. Tetapi ia masih belum berani untuk berdekatan dengan Oral. Ia tahu Oral pasti tak akan nyaman. Karena mungkin bagi Oral, ia adalah laki-laki yang masih begitu asing. "Selamat tidur," ucap Oral. "Selamat tidur juga," balas Haidar. Mereka yang kini berbaring terlentang bersebelahan, sama-sama memejamkan mata. Sama-sama berusaha terlelap. Tetapi Haidar sulit untuk melakukannya. Maka ia pun membuka matanya kembali. Ia menengok ke samping ke arah Oral. Ia melihat lekat-lekat wajah Oral. Wajah yang begitu cantik, wajah yang entah sejak kapan sangat ia kagumi, bahkan dengan perasaan yang begitu besar. "Satit." Tiba-tiba Oral merubah posisinya. Kini wanita itu berbaring miring menghadap ke arah Haidar. Tapi sepertinya dia sudah benar-benar terlelap. "Satit." Haidar pun juga merubah posisi berbaringnya. Ia balas menghadap ke arah Oral. Kini mereka pun sama-sama berbaring miring saling berhadap-hadapan. Haidar kembali melihat lekat-lekat wajah Oral. Wajah yang kini tampak semakin jelas. Tiba-tiba Haidar tersenyum kecil. "Aku tak menyangka, aku masih bisa seperti ini. Masih bisa tidur serah, enjang denganmu, Oral. Kupikir, semuanya telah berakhir sejak hari itu. Ternyata Tuhan masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji, aku akan menjadi suami yang baik untuk kamu. Aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan aku akan berusaha untuk bisa membuatmu jatuh cinta lagi sama aku, seperti dulu," gumam Haidar. Sembari jemarinya terulur ke arah wajah Oral. Ia mengelusnya dengan lembut dah penuh kasih sayang. Tapi tiba-tiba saja, "Layam, layam, layam." Suara Igawan keluar dari bibir Oral. Igawan memanggil-manggil nama laki-laki lain.